Kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan, bahwa tinggal dalam dekapan Tuhan kami akan merasa tenang. Tinggal dekatan Tuhan kami akan merasa aman, karena Tuhan Yesus memberikan keamanan itu bagi kami. Tuhan Yesus memberikan kenyamanan itu bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mau mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus tolong kami, tuntun kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, iman kami bertumbuh di dalam-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini, bahkan mengikuti secara online. Biarlah Engkau yang menolong. Apapun segala pergumulan yang dihadapi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Segala hal yang ingin mengganggu kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Tuhan yang menguasai hidup kami bahkan ruangan ini. Terima kasih, kami serahkan semua di dalam kami Tuhan. Kau perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih, inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan diri kembali. Shalom. 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 Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Semua kabar kita baik karena sudah bulan November ya. Kamis yang lalu kita sudah memperingati Hari Pahlawan. Ya, semua kita pahlawan-pahlawan Tuhan. Kita bersyukur atas semua yang sudah terlewati ya sepanjang 10 bulan. Bahkan di bulan yang ke-11 ini kita dalam keadaan sehat-sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ada yang sakit hati? Gak ada. Yang sakit gigi? Gak ada. Semua baik ya. Flu? Banyak flu ya. Kantong ya. Baik, sama-sama kita berdoa. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dari bulan September yang lalu. Kita berbicara tentang kedewasaan rohani. Di bulan Oktober masih tetap tema yang sama, kedewasaan rohani. Bahkan kita punya tema saat itu, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kenapa kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan? Saat itu ketika saya menyampaikan firman Tuhan di tanggal 15, bahwa kita itu tidak bertumbuh di dalam Tuhan karena kita tidak mau mendengar ya. Masih ingat? Tidak mau mendengar dan tidak mau mengambil sebuah tanggung jawab. Tidak mau jadi pengajar, mau diajar terus. Jemaat Tuhan masih ingat di tanggal 16 Oktober yang lalu? Kayaknya sudah di awal-awal semua. Minggu yang lalu di tanggal 30 ketika Pak Gembala sudah pulang dari Kupang, bagaimana kita supaya berbuah di dalam Tuhan? Ada yang mencatat pada saat itu? Biasanya omong suka mencatat. Menurut catatan saya, nanti di buka renungannya kabar baik ada di situ, karena saya memang sudah tulis bahwa supaya kita itu berbuah harus percaya kepada Tuhan dan ada tindakan di dalamnya. Minggu yang lalu ya, karena tema kita saat ini adalah hidup karena percaya. Seperti apakah hidup yang percaya itu kepada Tuhan? Selalu tabah menjalani hidup. Kan ada lagunya, harus tabah menjalani. Itu kan ada lagunya.
90-an? Nggak tahu. Kasih Siska udah hafal belum itu? Tabah menjalani, tabah artinya kuat menjalani hidup, berani menghadapi tantangan tabah. Ya. Tabah dah menjalani hidup ini, berani menghadapi hidup ini, kuat menghadapi hidup ini. Tabah, ya. Terus apa lagi? Selain tabah, ada yang mencatat minggu yang lalu, ada juga di renungan, nanti dibaca di Facebook ya. Ada gambar panas kedua, saya kasih fotonya. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan, hidup supaya hidup kita itu disukai oleh Tuhan. Disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup disukai oleh Tuhan. Hidup kita, hidup kalian lihat Sarumaha yang sudah 41 tahun disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Ini dari sekarang saya beritahu nih sama jemaat Tuhan, tanggal 3 Januari jemaat Tuhan di Bakaduan 9 tahun. Ulang tahun yang ke-42 di tahun 2023. Dari sekarang persiapkan kadonya. Lagi saweran lah, Ibu Hendro yang kumpulin. Nah, kita hidup kita disukai oleh Tuhan. Kenapa hidup kita itu disukai oleh Tuhan? Karena memang kita selalu dekat kepada Tuhan. Tidak jauh-jauh dari Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan, ya, dari kehidupan seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang memang hidupnya banyak liku-liku dalam kehidupannya, tetapi dia selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Mau tahu siapa tokoh itu? Ada yang mau tahu siapakah tokohnya? Baik, kalau ada yang mau tahu siapa tokoh tersebut, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dulu. Dari Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. 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 Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, nanti kita akan baca secara silih berganti. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan menikah dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damaskus itu." Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikianlah anak warisku, anak-anakmu ialah akan menjadi ahli warisku." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Puji nama Tuhan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah tentang seorang tokoh yang beriman kepada Yesus. Bapak orang beriman. Kita kenal saat ini bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Dalam pengiringannya akan Tuhan, ada banyak hal yang
dialami oleh Abraham ketika kalau kita baca di pasal yang ke-12, pasal 12, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, pergilah ke tempat di mana aku suruh. Tetapi Abraham pergi ke tempat yang disuruh oleh Tuhan tanpa satu ada perbantahan di dalamnya. Berjalan dan berjalan, harta kekayaan semakin bertambah. Tetapi ada satu hal di umur yang sudah tidak muda lagi, ya, terjadilah sebuah kekhawatiran di dalam diri Abraham yang kita baca pada saat ini. Di ayat yang ketiga, Abraham menjawab, kalau kita baca dari ayat pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik. Terjadi komunikasi antara Allah dan Abraham. Akulah perisaimu. Ketika perjalanan sudah berjalan, Tuhan sudah menuntun, Tuhan sudah memberkati Abraham di umur yang sudah tidak muda. Firman Tuhan datang lagi kepada Abraham, akulah perisaimu. Tetapi Abraham menjawab, ya Tuhan, apa lagi? Ini aku sudah tua, saya tidak punya keturunan. Nah, terjadi kekhawatiran di dalam diri Abraham. Bagaimana nih, hartaku banyak, siapa dong yang mewarisi harta warisan ini? Terjadilah kekhawatiran, terjadi sebuah ketakutan dalam diri Abraham. Bagaimana ini harta warisanku? Masakan pembantu saya nanti yang suka bantu-bantu kami ini yang memiliki harta warisanku ini? Kalau bukan sama dia, sama siapa lagi? Kan saya nggak punya siapa-siapa. Harta yang banyak, rumah yang mewah, dia sudah mulai khawatir. Tetapi apa kata Tuhan kepada Abraham? Tidak akan dia akan menjadi ahli waris, tetapi keturunanmu lah yang menjadi ahli waris. Tetapi Abraham masih berkata kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan, ini aku sudah tua. Tetapi firman Tuhan datang terus kepada Abraham. Ya, kalau kita baca seterusnya, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, cobalah lihat langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dia bawa keluar. Tuhan tidak langsung berkata, oh iya, ini langsung deh saya kasih. Tetapi Tuhan membawa Abraham keluar. Lihat sekelilingmu, lihat bintang-bintang di langit. Jikalau engkau bisa menghitungnya, begitu pun nanti jumlah keturunannya. Tetapi Abraham, apa yang dilakukan oleh Abraham? Di ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini yang kita fokuskan di ayat yang ke-6. Maka percayalah Abraham. Inilah yang harus kita miliki, sikap kita di dalam menghadapi hidup ini. Hidup karena percaya, bukan
sudah dijelaskan Pak Gembala minggu yang lalu di 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Hidup kami ini bukan karena melihat. Hidup kami karena percaya. Tetapi dia percaya, lalu Abraham percaya. Ketika Abraham percaya artinya beriman. Ketika Abraham beriman kepada Tuhan, maka apa yang dia imani itu terjadi dalam kehidupannya, diperhitungkan sebagai kebenaran. Artinya Abraham ini memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang benar kepada Tuhan, memiliki pemikiran yang baik di setiap apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Makanya diperhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Dia beriman sepenuhnya dengan apa yang dia percaya. Apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, dia tidak bimbang. Kalau kita baca di Ibrani 11. Coba dulu Abang Afran, Ibrani 11 ayat 1. Kita baca sama-sama dulu. Dia beriman kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama. 3, mulai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, inilah iman, inilah kepercayaan Bapak Abraham kepada Tuhan. Dia memiliki iman yang kuat, tidak goyah dengan situasi. Ketika dia dibawa oleh Tuhan keluar, lihat, Tuhan memperlihatkan ini loh. Coba hitung. Dia lewati. Ketika dia beriman, maka terjadilah dalam kehidupannya. Semuanya terjadi. Iman adalah dasar. Abraham memiliki dasar yang kuat untuk berharap kepada Tuhan. Walaupun secara logika, secara medis, mereka tidak akan memiliki keturunan. Tetapi karena memang menaruh iman percayanya seutuhnya kepada Tuhan, maka itu terjadi. Diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia kenapa itu diperhitungkan sebagai kebenaran? Karena dia punya hubungan yang baik banget kepada Tuhan. Makanya keturunannya juga Ishak kan, menjadi orang yang benar juga, percaya kepada Tuhan. Dari Ishak siapa? Ada yang tahu? Kan ada 2 nama anaknya, Esau dan Yakub. Dan Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun liku-liku kehidupan yang mereka lewati banyak, tetapi iman percaya mereka kepada Tuhan tidak pernah pudar. Tidak pernah pudar oleh apapun goncangannya. Walaupun Yakub sudah menipu kakaknya, tetapi dia kembalilah lagi. Memang sudah dijelaskan di sini bahwa kalaupun nanti banyak keturunanmu, tapi keturunan keempat akan kembali. Sudah dijelaskan di ayat ini. Nanti bisa dibaca dari pasal ayat 1 sampai ke 21. Nah, memiliki iman dan teguh. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, mungkin secara logika kita, secara pandangan kita kayaknya tidak bisa. Nggak mungkinlah itu terjadi. Tetapi karena kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, maka terjadilah itu dalam kehidupan kita. Wah, ketika saya juga berkeluarga, dulu saya berdoa sama Tuhan, nanti kalau saya berkeluarga anak saya 3 ya. Dan memang saya mau anak saya 3, nggak mau 1.
Karena nggak enak kalau kita nggak punya saudara. Karena dulu juga kami bertiga. Akhirnya pergi dipanggil Tuhan maksudnya. Akhirnya tinggal saya. Dan saya Tuhan, saya mau ya. Saya punya anak 3. Tetapi Tuhan kalau bisa, pertama laki-laki, kedua cewek, ketiga laki-laki lagi Tuhan. Gitu. Ini komunikasi sama Tuhan gitu. Tetapi Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi tetap saya menaruh harapan saya sama Tuhan. Ketika Noel dalam kandungan, banyak bilang anakmu nanti ini anak cewek. Tapi dalam hati saya ini mengatakan anak saya itu laki-laki. Dan itulah yang terjadi laki-laki. Ketika pertama kali saya mengikuti persekutuan doa setiap hari Rabu dulu di Elvin, ketemu pastor karena memang saya beritahu saat itu saya dalam berbadan 2. Wah, si Kamelia pasti anak dalam kandungan itu adalah laki-laki. Saya langsung lagi terus naik tangga, naik ke ruang doa. Amin. Nah, banyak jemaat kita yang tidak percaya, tapi iman saya mengatakan bahwa anak saya laki-laki. Anak yang kedua lagi, aduh, melihat bentuknya mah ini mah cowok buane. Masa sih? Tetapi iman saya lagi berkata bahwa ini bukan, ini anak saya ini perempuan. Dan saya selalu berkata, Tuhan berkatilah anak saya ini, berkati kandungan saya. Yang ketiga lagi, aduh, baru sampai depan pintu turun dari motor, aduh, Bu Amel ada cewek lagi ya? Enggak, ada sama cowok. Ini kita udah lihat bentuknya, kita udah berpengalaman Bu Amel. Kan ibu di sini udah berpengalaman kan? Ini dari bentuknya aja udah begini. Oh gitu ya. Tapi saya tidak mempercayai, saya tidak mengimani apa perkataan jemaat Tuhan. Tetapi saya percaya, menaruh harapan saya, anak saya yang ketiga ini adalah laki-laki. Amin. Jadi kita taruh harapan kita itu jangan perkataan orang lain. Akhirnya sekarang ini kan benar kan, anak saya 3 ya, cowok 2, 1 cewek. Sesuai dengan harapan. Karena dari memang awalnya memang saya beriman seperti itu anak saya. Tuhan kan kasih. Saya juga nggak mau kalau anak saya ceweknya 2. Saya nggak mau, saya maunya 2 cowok. Ya itu, jadi kita beriman. Tuhan kan kasih sesuai dengan apa yang kita percaya, apa yang kita minta. Inilah yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Mari kita buka dulu di Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Sama-sama kita baca dulu, 3 mulai. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Walaupun tidak ada dasar berharap kepada Abraham karena umurnya sudah lanjut, sudah tua, sudah kakek-kakek, tidak punya tenaga. Tetapi dia percaya walaupun tidak ada dasarnya bagi dia untuk berharap bahwa punya anak lagi. Tetapi Tuhan kan kasih. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, adakah yang kita imani? Adakah yang kita gumuli saat ini? Mungkin secara kasat mata itu mustahil itu terjadi. Tetapi kalau iman kita dari dalam hati kita letakkan di dalam Kristus, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari letakkan semua kerinduan kita, keinginan kita di hadapan Tuhan. Semua akan terwujud. Yang merindukan apapun, mau merindukan kesehatan yang baik, Tuhan pasti berikan. Tetapi jangan kebanyakan makan cabai juga ya, supaya kita
kita tidak sakit mah. Kita juga harus jaga. Nah, berharap jodoh, taruh di hadapan Tuhan. Sampaikan kriterianya seperti apa. Tuhan akan kasih. Berharap punya anak, sampaikan di hadapan Tuhan. Tuhan akan kasih. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Inilah yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Dia sungguh-sungguh di dalam imannya, di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Walaupun lama, walaupun di usia yang sudah lanjut, tetapi terwujud. Mungkin sudah berulang kali saya saksikan bahwa ketika kami juga rindu punya rumah, bergumul dan bergumul, akhirnya Tuhan jawab. Bergumul lagi supaya bisa bangun dapurnya, supaya kalau ke sana bisa masak. 1-2 tahun bergumul, akhirnya Tuhan jawab. Walaupun pengerjaannya pada saat ini baru 60%, tapi Tuhan tolong. Saya bahagia, kami bahagia, karena apa yang selalu kita doakan sama Tuhan, Tuhan selalu kasih tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Kalau waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tetapi kalau keinginan kita, itu tidak akan pernah terwujud. Akan keinginan kita aja pengen cepat-cepat, akhirnya tidak jadi. Tetapi kalau kita selalu letakkan iman, percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang sama tukangnya, Pak, nanti kira-kira Natalan sudah selesai belum ini? Diusahakan dulu, ya diusahakan ya Pak, supaya kalau Natal setidaknya kami bisa main lah ke sini gitu, bisa nginap. Mau kemana Bu Amel? Kami mau jalan-jalan dulu, mau nginap di villa. Asik. Nah, karena memang nama perumahannya Villa Gading Royal 3. VGR 3. Nanti kalau mau ke Paring, ke sana dikit, nanti ada masjid. Masuk ke situ belok kiri. Nanti di sini ada kantor HP yang agak gede sedikit. Nah, di sini ada kelurahannya. Nah, masuk sedikit ke dalam, masuk cari D17. Nah, D17. Tidak jauh dari, langsung kita masuk gang, langsung kelihatan satu-satunya atapnya warna merah. Waktu saya lihat di sana, saya bilang sama tukangnya, kemarin perasaan saya bilangnya itu apa? Kok jadi merah? Terus di atasnya lagi udah ditandain, udah dikasih cat merah. Saya bilang sama Pano, keren juga ini yang punya kita satu-satunya merah di antaranya juga. Aduh, ya. Aku kan harus dilarang sama tukang lagi, Pak. Kasih warna hitam, udahlah, apa yang sudah ada, bersyukur saja. Ya gitu. Nah, itu terwujud. Ini saya kasih kesaksian kami pribadi, bukan kesaksian orang lain. Kenapa? Supaya jemaat Tuhan tahu bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan itu, Tuhan pasti kasih. Tuhan tidak pernah bohong. Selalu janjinya tergenapi dalam kehidupan kita. Mau punya uang banyak, berdoa sama Tuhan, tapi jangan boros. Makanya semalam kan kami pulang kondangan sama Pak Ano. Saya bilang sama Pak Ano, Pak, kemarin kan kita sudah bergumul supaya kita bisa renov gitu ya. Tuhan sudah jawab. Sekarang setelah renovasi ini selesai, kita berdoanya Pak. Apa doanya? Supaya kita punya mobil. Amin. Oh iya pasti. Soalnya nggak enak kalau hujan gitu. Jadi kalau kita bisa jalan gitu. Nah, beriman, bagaimana juga itu bisa terwujud? Tentunya kami juga harus bergumul, menghemat, nggak boros. Kalau boros mah nggak itu, nggak ada apa-apanya, habis. Ada 100.000 hari ini langsung, malah kurang saudara gitu. Kalau bisa sih bisa lah, walaupun hanya 5.000, 10.000,
langsung taruh celengan, nanti celengannya penuh, langsung panggil Bu Amel, celengan saya udah penuh nih, kita hitung dulu. Saya pasti datang hitung. Mau ditemanin antarin ke bank, saya juga akan datang nemanin. Jangan lupa boba kasih sama saya, rasa vanila. Nah seperti itu, mari kita taruh iman percaya kita kepada Tuhan. Ini kita mau Natal nih, bendahara Natal udah share di grup, baru 2 juta Tuhan, kami Natal tanggal 18. Ini 3 minggu lagi, ini akhir bulan semua jemaat Tuhan. Amplop janji imannya dikembalikan semua beserta isinya supaya kita bisa belanja. Jangan hanya amplopnya aja. Ini kadang-kadang kan dititip sama saya, Bu Amel, dan anak pasti saya kasih ke bendahara. Nah, ini Bu Amel amplopnya aja, jangan isinya. Bagaimana kita mau belanja kalau nggak ada isinya? Amin. Beriman sama Tuhan. 36 juta kita butuh. Mari bergandengan tangan 3 minggu lagi supaya semuanya terwujud. Walaupun tidak ada dasar berharap, tetapi Abraham tetap berharap, beriman bahwa apa yang Tuhan katakan dalam dirinya akan tergenapi, akan terwujud di dalam hidup. Apa yang kita cita-citakan di tempat ini pembangunan kita belum terlaksana di tahun ini, ya. Apa yang kita cita-citakan, walaupun lama, apakah memang belum waktunya Tuhan terjadi tahun ini? Tetapi kalau kita menaruh harapan kita seutuhnya di hadapan Tuhan, akan terwujud. Jangan hanya Pak Nasu sama saya menaruh harapannya, tetapi kita semua umat Tuhan di tempat ini, jemaat Bakat 2, harus bersehati menaruh iman percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami akan memiliki ruangan ibadah yang nyaman, yang ber-AC. Jangan hanya nanti kalau udah Kobojo udah ditahbiskan minggu depan, Kobojo yang beriman aja sama Tuhan, percaya dah di situ. Kalau tidak ada dukungan kepercayaan sepenuhnya jemaat di tempat ini, maka tidak akan terjadi. Maka dibutuhkan sebuah kesehatian, kesatuan iman di dalamnya, sehingga apa yang kita cita-citakan semuanya terwujud. Amin. Amin. Bukan hanya sebelah pihak yang beriman, yang satunya biarin aja dan kamu di situ, tetapi sama-sama beriman. Semua akan terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang dimiliki, inilah sikap hidup yang dimiliki oleh Abraham. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita taruh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun itu, maka semuanya akan terwujud dalam kehidupan kita. Walaupun sedikit lama, kelihatannya lama Tuhan, tetapi ketika waktunya Tuhan, semuanya indah, manis, ya manis. Itulah yang terjadi ketika kita menaruh harapan kita di hadapan Tuhan. Satu hal pada pagi hari ini jemaat Tuhan yang terkasih, kita hidup oleh karena percaya. Bagaimana? Mari taruh imanmu seutuhnya di hadapan Tuhan. Kita taruh iman kita dengan teguh, memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Maka semua yang kita harapkan, semua yang kita cita-citakan akan terwujud dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan bimbang, jangan goyah di dalamnya. Makanya di dalam Yosua pasal 1 ayat 9, jangan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi jalanlah. Tuhan akan menyertai. Makanya di ayat 1 dikatakan di sini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Firman Tuhan datang kepada Abraham, jangan takut,
Tuhan sudah menyediakan upaya yang besar kepada kita, asalkan kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang malas, tetapi mau rajin, tekun beribadah, tekun bekerja. Jangan mengharapkan aja banyaknya, tetapi hanya tidur-tidur. Ya jangan, nggak ada. Jadi mari taruh iman pengharapan kita, taruh keyakinan kita seutuhnya di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan ini akan terjadi, akan tergenapi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin untuk firman Tuhan.